Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger dari brand IT PD20W yang dibanderol dengan harga yang kurang wajar atau sangat murah sekali. Normalnya ini dibanderol sekitar 195.000, tapi saya beli dapat harga 37.000. Gimana? Sangat-sangat murah bukan? Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat alat tes saya. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptif fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt, sekaligus sebagai perwakilan ponsel Android lainnya yang support fast charging 18 watt ya. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support ini super charger 33 watt kalau Infinix Hot itu. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, istilahnya Itel seperti itu, atau bahasa mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45 watt. Yang paling mantap ini nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Selain itu saya juga menggunakan alat tes USB tester ini dari brand Finersi, serinya FNB58 dan Finersi FNAC28, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger dari brand IT ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger IT 20W yang dikemas dengan bubble wrap seperti ini. Lalu kita akan dapat kemasan dari brand Samsung, wadah seperti ini. Lalu kita akan dapat sarung atau pembungkus adapter charger dari brand IT. Lanjut kita akan dapat adapter charger IT PD20W seperti ini. Baik, lanjut maksud dari adapter charger IT lost spec akan saya jelaskan di sini. Nah, maksudnya kita beli adapter charger tidak ada dus bawaan atau pengemasan yang original yang lain. Nah, kita akan dapat adapter charger seperti ini saja, bahkan kemungkinan bisa seperti itu. Tapi yang saya beli ini dapat juga pembungkus seperti ini dari brand IT. Entah ini bawaan adapter charger atau bukan, tapi menurut saya yang dimaksud lost spec itu ya kita dapat adapter charger batangan seperti ini, seperti yang saya lakukan beli di toko yang saya beli adapter charger ini ya, malah dikemas dengan kemasan Samsung seperti ini. Tapi ini kita dapat harga yang sangat-sangat murah ya, karena ini normalnya dibanderol dengan harga sekitar 195.000, saya dapat cuma 37.000 dengan catatan kita tidak dapat kemasan originalnya atau dosbooknya. Sebagai perbandingan, ini saya adapter charger Anker yang ada kemasannya seperti ini. Nah, ini full pack. Nah, yang original seperti ini, tapi harganya ya tidak normal, sekitar atau harganya mahal sekali, sekitar 150.000 ke atas. Tapi ini bayangkan cuma dapat harga 37.000 dengan mempertimbangkan kita tidak dapat kemasan dosnya ataupun kartu garansinya ataupun yang lainnya. Kira-kira itu ya maksud dari kemasan lost spec dari adapter charger IT PD20W ini. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan dikoreksi. Baik, lanjut. Seperti ini fisik dari adapter charger IT PD20W. Di atas ada tulisannya IT. Dari sisi depan sini lihat ada output USB-C 1 berwarna hitam. Lalu dari sisi yang lain, dari sisi bawah ada spesifikasi dari adapter charger IT seperti ini. Output maksimalnya 12 volt kali 1,67 ampere, atau secara ampere maksimalnya paling tinggi 3 ampere. Secara voltase maksimalnya 12 volt, secara output maksimalnya 20 watt. Lanjut dari sisi colokan dia seperti ini. Nah, kurang lebih kalau dibandingkan dengan Anker, nah seperti ini. Kurang lebih sama, lihat Anker. Nah, ya. Jadi kalau dilihat dari segi fisik mendekati desain-desain seperti Anker. Oke, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality.
Ini menurut saya kualitinya cukup bagus sekali. Dilihat dari segi kokoh, lihat ini. Saya tutuk-tutuk cukup keras sekali casingnya atau cukup tebal sekali. Lihat dari sambungannya, lihat ini juga cukup rapi sekali sambungannya, lihat. Menunjukkan sebuah karakteristik adapter charger asli IT, walaupun ini low spec ya, atau tanpa kemasan. Kemudian coba saya bandingkan dari sisi kualitas port dengan Anker dan adapter charger polosan. Lihat ini ya, saya ada 3, ini IT, Anker, adapter charger polosan. Coba saya tempelkan ke magnet. Lihat ini, saya ada magnet seperti ini. Ini ketika saya tempelkan dia tidak nempel, lihat. Tidak nempel. Anker juga tidak nempel. Adapter charger polosan nempel. Nah ya, jadi dari segi kualitas colokan, ini karakteristik kualitasnya sama dengan Anker yang non magnetik, sehingga tahan karat, tidak mudah berkarat, maksudnya seperti itu, lihat. Nah ya, Anker dan ini. Oke, lanjut kita lihat dari sisi berat. Coba pertama dari sisi adapter charger polosan dahulu, beratnya berapa? Ini 41 gram. Oke ya, lanjut kita lihat dari sisi IT. 38 gram, padahal dari sisi desain lebih kecil IT, tapi lebih berat IT. Bukan lebih berat, kalau perbandingannya ya lebih ringan, cuman desain kecil tapi mendekati sama. Nah coba kita bandingkan dengan Anker 38. Jadi beratnya kurang lebih sama dengan Anker. Ini 38 ya Anker. Coba saya ulang lagi, IT 38. Nah ya, kualitasnya sama dengan Anker dari segi pull-in quality. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker Zolo serinya. Lihat tes hasil cek protokol isi daya cepat adapter charger PD, dia tidak bisa loading dengan sempurna. Lihat ini. Intinya dia PD 3.0, maksimal outputnya 19,98 watt. Coba kita tunggu ya, tapi dia putus di tengah jalan. Lihat ini. Nah lihat PD-nya 3.0 19 watt, 98. Selanjutnya dia restart seperti ini. Sepertinya kurang kompatibel. Dicek menggunakan USB Dr. Finersi. Lihat dia terus seperti ini. Nah ya, intinya ini support PD maksimalnya 19 watt, 98 ya. Lihat loh, malah PD-nya tidak aktif, kadang error seperti itu. Nah lihat dia restart seperti ini terus. Intinya kalau menurut saya seperti itu ya, PD-nya aktif dengan output maksimal sekitar 19 watt, 98. Lihat ini. Nah ya, kira-kira seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel PD dari brand Acer USB-C to Lightning seperti ini yang ada wattmeternya. Lihat start dari baterai 5%. Kita lihat dari sisi wattmeter yang ada di kabel Acer. Lihat PD-nya aktif. Nah, lihat ini loading, dayanya mencapai pada titik maksimal 10 watt. Ini iPhone sudah menganggap support fast charging. Nah, ya seperti itu dengan adanya logo PD yang ada di kabel. Coba kita cek dari sisi wattmeter yang ada di base stop kontak, tadi mencapai pada daya 11 watt maksimalnya, ini daya di stabil 10 watt. Jadi cukup bagus sekali ya adapter charger dari brand IT ini yang support fast charging atau PD ke ponsel iPhone. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker Zolo seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%. Oke, kita cek dari sisi notifikasi ponsel hanya ada tulisan charging. Artinya ini jalan di bawah 10 watt atau standar charging, belum jalan di fast charging. Oke, kita lihat dari sisi base stop kontak, dia mencapai pada daya wattmeternya 11 watt. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9 watt. Ini jadi adapter charger ini support di standar charging atau di bawah 10 watt untuk charging ke ponsel Samsung yang support adaptive fast charging 15 watt, rel berada di daya 9 watt.
Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker Zolo. Lihat start dari baterai 3%. Lihat indikator quick chargingnya aktif. Nah ya, lumayan bagus ya. Adapter charger PD 20 watt dari brand IT ini ternyata support quick charging ke ponsel Xiaomi atau Android 18 watt lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Struktur dayanya 6,5 volt kali 2,3 ampere sama dengan 15 watt. Nah ya, coba kita lihat dari sisi stop kontak Baseus. Lihat ini, kalau stop kontak Baseus malah membaca mencapai hingga 17 watt. Tapi menurut saya yang lebih real itu yang dari ini USB Dr. Vinirsi. Jadi cukup bagus sekali performa adapter charger IT ini support quick charging ke ponsel Xiaomi real berada di daya 15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat indikator yang masuk di ponsel, notifikasinya fast charging aktif. Bukan VOOC ya. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak Baseus, digital display-nya membaca 14 watt. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 11,6 watt dengan struktur daya 4,9 volt kali 2,3 ampere sama dengan 11,6 watt. Jadi lumayan bagus, adapter charger IT ini bisa dijadikan sebagai alternatif buat ponsel teman-teman yang support VOOC tapi jalan di fast charging 18 watt ketika menggunakan adapter charger IT PD 20 watt ini. Realnya berada di daya 11,6 watt fast charging aktif. Oke, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang dengan mode ponsel mati. Lihat start dari baterai 3%. Oke, biarkan ponselnya mati biar stabil dayanya. Coba kita cek dari sisi stop kontak Baseus, digital display atau wattmeternya menunjukkan daya 11 watt. Nah oke, coba kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi menunjukkan daya 9,2 watt. Struktur dayanya 9 volt kali 1 ampere sama dengan 9,3 watt. Jadi kurang lebih sama kayak ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang menunjukkan daya sama-sama di standar charging atau di bawah 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt. Nah, kali ini coba saya menggunakan sistem converter dari menggunakan kabel USB A to C. Akan saya converter dengan menggunakan OTG seperti ini. Ini USB A to C, larinya ke sini. Nah, lihat ini saya hubungkan. Saya menggunakan OTG dari brand Venson, OTG USB Type-C, istilahnya seperti itu. Akan saya hubungkan dengan menggunakan kabel USB Type-C dari brand Agnic. Ini coba, jadi USB A to C, ini USB A to C. Jadinya seperti kabel PD yang saya koneksikan dengan menggunakan adapter charger IT 20 watt. Coba ya, ini intinya merubah USB Type-C ke kabel PD. Oke, saya hubungkan sekarang ke ponsel Vivo. Lihat, fast chargingnya aktif. Nah ya, jadi itu solusi ketika teman-teman punya adapter charger PD ke ponsel yang support fast charging 18 watt, biar fast chargingnya aktif, itu menggunakan kabel converter seperti ini. Kalau menggunakan kabel PD langsung, ada beberapa ponsel yang tidak support, jadi harus dikonverter seperti ini. Lihat. Nah ya, oke. Ini biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang coba saya cek dahulu dari segi digital display yang ada di stop kontak. Lihat mencapai hingga 20 watt. Outputnya maksimal sekali. Coba kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat, dia mencapai pada daya 17,7 watt. Nah, Vivo fast charging 18 watt cuma ada spasi 3 watt. Dengan struktur daya 9 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17,4 watt. Jadi cukup maksimal sekali dari apa yang saya lakukan ini menggunakan adapter charger IT PD 20 watt support fast charging ke ponsel Vivo 18 watt real berada di daya
17,4 watt, cuma ada spasi 0,6 watt. Sekarang coba yang Samsung sebelumnya saya tes tidak support fast charging karena saya menggunakan kabel PD dari Anker. Nah, itu bukan salah kabelnya karena memang ya sistemnya Samsung yang tidak mau menggunakan kabel PD langsung. Ini coba saya tes menggunakan trik seperti yang ada di Vivo, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%. Lihat fast chargingnya aktif. Padahal sebelumnya saya tes tidak aktif fast chargingnya dengan menggunakan kabel Anker. Jadi ponsel Samsung itu bisa diakali seperti itu ketika teman-teman ada masalah pada adapter charger PD atau kabel PD-nya. Bisa diakali dengan cara seperti ini. Nah, oke ya. Coba kita lihat dari sisi struktur daya. Lihat 16 watt, Samsung 15 watt. Cuma ada kalau dari sisi stop kontak ini kurang valid atau beda cara pengukuran. Saya lebih suka melihat pengukurannya dari sisi USB Dr. Finissi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 14,3 watt. Ini lebih real kalau menurut saya. Nah, lihat, Samsungnya 15 watt, realnya berada di daya 14,3 watt. Jadi ada spasi 0,7 watt. Cukup maksimal sekali ketika saya rubah model converter seperti itu. Lanjut, coba saya tes ke ponsel Samsung yang satunya. Sebelumnya itu saya melakukan tes tidak support ke Samsung Super Fast Charging 20 watt mentok di daya standar charging atau di bawah 10 watt. Ini saya tes langsung dengan sistem yang saya lakukan sama dengan ponsel fast charging lainnya. Kita tunggu ya apakah dia bisa atau tidak fast chargingnya. Minimal bisa fast charging lah, walaupun tidak support super fast charging tidak apa-apa, yang penting fast charging. Lihat start dari baterai 3%. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak dahulu, dia mencapai pada daya 16 watt. Nah, ini masuk ke fast charging Samsung 15 watt. Lumayan lah ya, daripada sebelumnya dia mentok di di bawah 10 watt. Lihat, sama kayak di Samsung yang M11. Nah, lihat ini, dia real mencapai hingga 14,1 watt. Jadi cukup bagus sekali performa adapter charger IT ini yang support fast charging ke ponsel yang support fast charging, misalnya fast charging 15 watt Samsung ataupun fast charging 18 watt lainnya seperti ke Vivo, dengan cara mengakali seperti ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 12%. Oke, kita tunggu apakah ada komanya atau tidak. Tidak ada, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak Baseus. Lihat ini wattmeternya, dia mencapai pada daya 16-17 watt naik turun. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finissi. Lihat, dia mencapai pada daya 14-15 watt naik turun dengan struktur daya 9 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14-15 watt. Jadi ini menurut saya adapter charger IT PD 20 watt ke ponsel Infinix jalan di fast charging 18 watt dengan real mencapai pada daya 15-14 watt. Walaupun ponselnya support supercharger 33 watt ya, tapi mampunya sekali lagi adapter charger ini support fast charging 18 watt ke ponsel Infinix real berada di daya 15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya. Biar mode ponsel standby biar stabil dayanya. Oke, kita cek dari sisi stop kontak Baseus digital display-nya menunjukkan 15 watt. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finissi. Dia mencapai pada daya 13,4 watt. Struktur dayanya 9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,4 watt. Jadi ini jalan di fast charging 18 ke ponsel Itel, walaupun ponselnya support fast charging 45 watt, tapi mampunya adapter charger ini support di fast charging 18 watt real berada di daya 14 atau maksud saya 13,4 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support Super VOOC 45 watt atau VOOC 20 watt atau fast charging Oppo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Kita lihat dari sisi status notifikasi ponsel jalan di fast charging. Nah ya lumayan bagus ya.
adapter charger IT 20 watt ini support fast charging ke ponsel Oppo. Fast chargingnya 18 watt. Oke, kita cek dari sisi Baseus stop kontak digital display menunjukkan 16 watt. Nah, oke, kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi, dia mencapai pada daya 14 watt. Nah, lihat ini dengan struktur daya 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,2 watt ke ponsel Oppo A3X. Ini artinya jalan di fast charging 18 watt. Benar, sudah sesuai dengan yang ada di USB Dr. Finirsi. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker. Lihat, langsung terdeteksi quick charging aktif start dari baterai 11%. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak Baseus digital display-nya membaca mencapai hingga 15 watt. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 13,1 watt dengan struktur daya 9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,1 watt. Nah, ini dia jalan di quick charging 18 watt, real berada di daya 13,2 atau 13,1 watt pada ponsel Xiaomi yang support turbo charging 67 watt. Baik, lanjut akan saya coba untuk saya gunakan charging ke laptop Samsung Chromebook 4. Ini support Samsung Super Fast Charging 45 watt atau PD 45 watt berdasarkan adapter charger bawaan. Akan saya coba untuk charging dengan menggunakan adapter charger IT dengan menggunakan kabel charger dari brand Anker. Saya hubungkan sekarang. Sekarang kita lihat dari sisi laptop dahulu. Lihat ini. Kita lihat dari sisi yang ada di sistem baterai. Lihat ini. Nah, lihat baterai sudah charging. Lihat ini, start dari baterai 26%. Nah, coba ya, apakah bisa atau tidak. Nah, saya coba. Nah, seperti ini. Lihat ini ada keterangannya sumber power charger lemah. Nah, ya. Tapi ini masih bisa digunakan, cuman dayanya dianggap kecil. Coba kita cek dari sisi kemampuan fullnya. Dia full dalam waktu ini ya, bisa dilihat di sini 1 jam atau 2 jam, 1 jam 58 menit start dari baterai 26%. Lihat ini. Nah, artinya adapter charger IT 20 watt ini bisa digunakan untuk charging ke laptop, tapi agak lama prosesnya. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat ini, voltasenya 8,9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20 watt, 2. Nah, lihat kemampuan adapter charger IT ini sudah mencapai pada kemampuan maksimalnya, outputnya tidak di limit. Lihat outputnya mencapai hingga 20 watt. Secara teori ini support juga 20 watt. Jadi sangat bagus sekali kemampuan output dari adapter charger IT ini. Teori 20 watt, real juga mencapai di 20 watt. Dalam hal ini tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Baik, lanjut tes charging ke power bank. Coba ini saya ada power bank Viata Turbo yang secara spesifikasi support input daya 18 watt. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, quick charging 18 watt. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat logo PD-nya aktif. Nah, ya artinya adapter charger IT PD 20 watt support PD untuk charging ke power bank. Coba saya cek dari sisi USB atau ini maksud saya stop kontak Baseus mencapai pada daya 22 watt. Nah, ya oke. Coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi. Dia mencapai pada daya 19,7 watt. Nah, cukup maksimal sekali outputnya ya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging power bank ini membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita lihat power banknya sudah terisi 26%. Indikator PD atau fast charging masih aktif. Kita cek dari segi daya, dia masih di daya 22 watt. Kalau dilihat dari USB Dr. Finirsi perkiraan masih di sekitar 19 watt. Jadi cukup stabil sekali daya dari adapter charger IT PD 20 watt ini. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger.
dia mencapai hingga berapa derajat Celcius? Nah, lihat ini, dia mencapai pada 64 derajat Celcius, kategori sangat panas ya. Dan saya tidak merekomendasikan penggunaan adapter charger yang seperti ini. Nah, coba kita cek dari sisi power banknya. Kalau dari sisi power bank masih aman ya, di 42 derajat Celcius. Jadi ini bukan adapter chargernya yang buruk, tapi kita tidak bisa menggunakan adapter charger 20 watt untuk charging ke power bank yang mencapai pada daya real input 19 watt. Nanti adapter chargernya yang kalah ya. Jadi kalau saran saya, penggunaan adapter charger seperti ini digunakan misalnya untuk charging ke power bank robot ini daya inputnya sekitar 10 watt, tidak ada masalah. Kalau sampai daya input realnya mencapai hingga ini 22 atau 19 watt, kasihan adapter chargernya. Tapi dari segi kemampuan adapter charger ini cukup bagus sekali, lihat. Walaupun dia panasnya seperti itu, dia tidak drop, lihat ini. Nah ya, jadi ini tidak saya teruskan eman adapter chargernya, nanti takutnya pada menit ke 60 atau 120 dia malah terjadi kerusakan. Jadi saran saya sekali lagi, jangan menggunakan adapter charger seperti ini yang panasnya berlebihan. Yang kurang tepat itu kita menggunakan power bank ini. Jadi adapter charger 20 watt saran saya gunakan untuk charging ke power bank sekitar daya 10 watt. Nah, seperti itu biar tidak terjadi panas yang berlebih seperti ini. Oke ya. Ini tidak saya lanjutkan proses recharging power banknya, saya stop ke menit 32. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur menggunakan kabel dari brand Anker. Lihat start dari baterai 1% atau habis total. Timernya saya nyalakan sekarang. Mode ponsel mati ya, untuk mengetahui daya maksimal atau biar stabil dayanya ketika mode ponsel mati. Sekarang kita lihat dari sisi Baseo stop kontak digital display. Lihat ini, dia mencapai pada daya 16 watt. Nah, oke ya, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya terisi berapa persen. Terisi 36%. Jadi per menit mengisi 1% lebih. Oke, lanjut kita cek dari sisi wattmeter yang ada di Baseo stop kontak, masih stabil di 17 watt. Mulai dari sejak pertama colok dayanya sudah segini. Jadi cukup stabil sekali daya dari adapter charger IT PD 20 watt ini. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger 54 derajat Celcius, kategorinya ini ya panas ya, karena di atas 50 derajat Celcius tapi tidak drop. Jadi menurut saya masih dalam kategori tidak apa-apa ya. Yang penting tidak di atas 60 derajat Celcius, menurut saya dipakai tidak apa-apa. Oke, lanjut kita cek dari sisi ini ponsel. Dari sisi ponsel aman di angka 40 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 50 menit. Kita cek indikator charging di ponsel sudah mati. Coba kita cek dari sisi ponsel pun sudah terisi full 100%. Jadi cukup bagus sekali performa adapter charger IT PD 20 watt ini yang full charging ke ponsel Infinix Hot 30 hanya membutuhkan waktu 1 jam 50 menit. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger IT PD 20 watt yang saya beli pada harga sekitar 30 ribuan. Berdasarkan tes, adapter charger ini memiliki kualitas cukup bagus sekali. Kalau berdasarkan kualitas yang saya bandingkan dengan Anker, menurut saya setara dengan adapter charger. Yang Anker dibanderol di atas 100 ribu, ini cuma 37 ribuan. Terkait masalah asli atau tidak, saya tidak bisa menjelaskan itu. Yang penting menurut saya kualitasnya cukup bagus sekali. Oke, berdasarkan tes kemampuan fast charging juga adapter charger ini memiliki kemampuan cukup bagus sekali. Support semua fast charging ke ponsel yang saya tes, mulai dari ke Samsung 15 watt, lalu ke iPhone PD 15 watt, lalu ke Vivo fast charging 18 watt, ke Xiaomi quick charging 18 watt, semuanya aktif. Lalu naik ke ponsel Samsung super fast charging 25 watt, mentok dengan menggunakan adapter charger ini di fast charging 15 watt. Lalu naik ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, ke ponsel itel yang support power charging 45 watt, ke ponsel
Oppo yang support SuperVOOC 45 Watt, dan ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Semuanya support dengan menggunakan adapter charger ini, tapi dengan catatan dia mentok di daya fast charging 18 Watt. Lalu dari segi kemampuan charging ke power bank, memiliki panas yang sangat berlebih. Menurut saya kurang recommended untuk charging ke power bank dengan catatan yang support fast charging 22,5 Watt. Kalau untuk charging ke power bank yang support daya 10 Watt menurut saya masih bisa. Lalu lanjut dari segi speed charging ke ponsel, tadi saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 Watt. Full charging hanya membutuhkan waktu 1 jam lebih 50 menit. Menurut saya itu sudah cukup bagus sekali speed chargingnya. Ini ponsel kapasitas baterai 5000 mAh. Jadi adapter charger ini cukup recommended sekali buat teman-teman yang ingin cari adapter charger murah, berkualitas, tapi low spec atau batangan dengan kualitas berdasarkan tes saya cukup bagus sekali. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli adapter charger IT PD 20 Watt ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.